Santriwan, santriwati. Sekali lagi, santriwan, santriwati. Ya, luar biasa semangatnya. Acara berikutnya yaitu acara inti dari rangkaian Tasyakur Milad Pondok Pesantren Al-Kautsar, yaitu Tausiah Diniyah, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Fadli Yani Ainul Samsi MAG. Kami persilahkan. Itu dulu. Bantu. Punten ya, mangkaran Pak Kemenag, mangkaran Pak Kesepuhan dia ya, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu fala yadhurullah syai'a wa la yadhurru illa nafsaha ma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan serta kebahagiaan di pagi hari ini. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan pada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh para sahabatnya dan seluruh umatnya yang siap rela menegakkan aizul Islam wal muslimin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih pada yang terhormat pimpinan, seluruh pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar, wabil khusus Ibu Dewan Pembina beserta Kiai Asep Ahmad Mubarak MPD sebagai Ketua Yayasan Al-Kautsar dan Mudirul Mahad Adinda Muhammad Ridwan LC beserta yang terhormat Bapak Dr. Anas Sudar MPD dan seluruh Dewan Asatid, para santri semua, pengurus pembimbing yang berbahagia. Dalam bulan ini ini yang kedua kali datang ke Pondok Pesantren Al-Kautsar. Kalau tidak salah sebulan yang lalu ya, Ustaz, saya datang ke sini ditugaskan oleh Bapak Rektor untuk semacam PKM kegiatan kami sebagai tenaga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ke Pondok Pesantren Al-Kautsar. Kenapa Pak Rektor menunjuk atau Pak Dekan juga menunjuk mengutus saya untuk ke Pondok Pesantren Al-Kautsar? Alhamdulillah bagi saya, beliau mungkin tidak tahu bahwa Al-Kautsar ini adalah punya hubungan batin yang sangat erat. Bagaimana tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Kemenag. Mohon izin, mohon maaf, nih Bapak Kepala Kemenag kita ini, Bapak Dr. Badiuzzzaman MPD ini adalah saudara kami, saudara lama kami, ketemu lagi sekarang sudah menjadi pejabat. Dulu sebagai wartawan datang mewawancarai saya, sekarang benar-benar jadi pejabat ya. Jadi dari wartawan itu banyak yang jadi pejabat, Pak.
Alhamdulillah. Beliau bertanya kepada kami dulu di sana di pesantren, betul tahun 89, waktu kita masih sama-sama mahasiswa dan masih belejak-belejaknya lah gitu. Beliau datang tempat kami, eh, makanya gayanya juga pidatonya gaya-gaya wartawan gitu ya. Nah, ya untungnya sekarang jadi kepala Kemenag. Kalau wartawan terus nanti nanya-nanya apa macam-macam nih ke Al-Kausar itu ya. Alhamdulillah nih Pak Kepala Kemenag, terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Kita berbahagia, bernostalgia, dan saya tidak menyangka beliau juga bisa hadir di tempat ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, saya harus mengucapkan rasa hormat dan rasa bangga yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Al-Kausar Kota Banjar ini. Apalagi saya tadi mendapatkan anugerah kesempatan untuk membuka menarik launching buku Allahyarham guru kita semua, guru kami Kiai Haji Umung Anwar Sanusi LC. Saya akan sedikit bercerita Pak Kemenag tentang beliau. Karena ini milad, biasanya milad itu harus ada orang yang faham tentang siapa pendirinya. Kebetulan saya orang yang sangat dekat dengan beliau, karena pada saat beliau tinggal bersama kami, bersama ayahanda di Pondok Pesantren Darussalam, betul tadi oleh Adinda Mudirul Mahad disampaikan oleh Kiai Muhammad Ridwan LC bahwa ayahanda beliau itu adalah senior saya dan adalah kepercayaan ayahanda saya. Beliau sangat hafal kitab-kitab yang ada di rumah ayahanda kami. Kalau Bapak mau mengaji atau mau mengkaji, mau apa saja menyampaikan kajian-kajian Islam klasik, maka yang diminta untuk mencari kitab itu Allahyarham Kiai Umung. Puntennya ieu sanes bahasa abdi, bahasa pun Bapak. Umung ka dieu. Akang rek ngaji sok canak kitab usul fikihna. Sok canak kitab fikihna. Sok canak kitab tafsirna. Sok bawa ka dieu nu biasa ku akang ngaji. Ngomong itu sudah tahu, karena sudah setiap kali beres-beres kitab itu beliau sudah tahu di mana Bapak menyimpan, di rak mana kitab-kitab yang biasa standar dikaji oleh Bapak. Dan tidak pernah lama beliau begitu sedang mengaji santri-santri senior, dan beliau juga termasuk santri senior pada waktu itu. Saya masih sanawiyah, waktu beliau di sana saya masih sanawiyah. Bahkan ini putra-putranya ini, putra-putrinya ini belum, mungkin nggak tahu bahwa saya pernah diajari oleh beliau lama bahasa Arab, karena saya sanawiyah, beliau sudah guru di sanawiyah. Ya, di Darussalam itu sambil mesantren plus ditunjuk menjadi guru Madrasah Sanawiyah Darussalam. Apa yang dipegang oleh Allahyarham Kiai Umung Anwar Sanusi LC ini? Beliau belum belajar ke luar negeri, belum. Masih sebagai santri salaf. Ya, santri salaf plus lah, karena beliau juga mengalami pendidikan formal di Darussalam. Nah, setelah dalam kurun waktu berapa waktu kemudian, beliau ini adalah orang yang sangat yang sangat rajin dibandingkan kawan-kawannya yang lain. Rajinnya itu adalah untuk mersihan ngabeberes kitab Allahyarham. Sehingga saat beliau ditunjuk oleh Bapak untuk berangkat ke Tanah Suci, beliau itu selalu selalu mengingat-ingat pesan-pesan Allahyarham bahwa kade umung di ditu maloba kitab nu aralus. Lamun umung pulang balik deui ka Ciamis, akang mah teu kudu dioleh-olehan korma jeung sajabana. Nu penting mah akang mah sok oleh-olehan tapi kitabnya. Dan setiap kali pulang ayahanda itu pasti bekal kitab. Dan yang pertama kali beliau datang ke Indonesia itu enggak kemana-mana dulu, ke Darussalam ketemu dengan Bapak. Beliau sampaikan itu cerita beliau ketika mengaji Darussalam kemarin waktu beliau masih sehat walafiat. Dan beliau punya hancah Darussalam sebelum beliau wafat. 1 bulan sekali ikatan keluarga alumni Darussalam tidak pernah berubah nih. Ya, muallimnya, mudarris, murabinya adalah beliau. Sampai beliau wafat baru sekarang saya bolehkan kiai-kiai, ulama-ulama, alumni Bapak yang lainnya yang mengaji. Waktu itu saya belum izinkan yang lain. Pokoknya selagi ada Ustadz Umung terus. Jadi setelah beliau wafat baru saya buka kiai-kiai yang lain yang boleh mengajar di tempat kami selama
ya 1 bulan sekali itu Ikatan Alumni Darussalam. Mengapa demikian? Karena saya tahulah keilmuan beliau. Sejak di pesantren, sejak beliau ditugaskan oleh ayahanda berangkat ke Mekah, ya 2 kali 2 tahap beliau berangkat ke Mekah. Pertama kali beliau menjadi santri di Masjidil Haram dan menjadi asisten para masyayikh, para syekh di Masjidil Haram. Dan ada 3 orang, ya, ada 3 orang alumni Darussalam yang menjadi asisten guru besar atau profesor di Masjidil Haram. Salah satunya adalah Ustadz Umung, Allah yarham. Mungkin para murid tidak tahu ya bahwa Pak Umung itu pernah ngajar di Masjidil Haram. Saya tahu. Ya, ini putra-putranya juga nggak tahu kan? Karena Kang Umung nggak pernah cerita yang gitu-gitu. Karena saya tahu. Jadi beliau ini adalah muallim, murabbi dan pecinta ilmu. Sebagaimana Allah yarham mencintai ilmu agama begitu mendalam. Jadi kalau syekh yang mengajar biasanya di kursi kayak gini kan di Masjidil Haram, ngajar di situ ada halaqah-halaqah, ada halaqah tafsir, ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada usul fikih, ada tarikh. Nah, beliau itu hebat. Jadi musaidnya profesor ataupun syekh siapa gitu. Nanti saya punya catatan guru sanad ilmu beliau ya dari bapak sampai ke ulama-ulama yang ada di Mekah, di Madinah. Saya punya catatannya. Anak-anaknya pasti belum tahu nih. Itu rahasianya dari saya. Mungkin ibunda dari beliau, istri beliau juga pasti nggak tahu. Makanya alhamdulillah saya diundang ke sini, saya mau kasih rahasia beliau ada di sini. Ya. Saya tuh tidak minta diundang ke sini itu enggak. Bahkan kemarin itu kebetulan aja Pak Rektor Pak Dekan menyuruh kami untuk tugasnya udah kamu ke Banjar aja. Tuh ada pesantren tuh Al-Kausar, pesantren besar tuh Al-Kausar. Loh, dia tahu gitu profesor, alhamdulillah gitu ya. Saya kan ditugaskan ke sini ya sudah pas pisan, jadi ente susah lah gitu ya birokrasinya. Saya telepon, saya kasih tahu informasi ke keluarga di sini, beliau menerima, sudah selesai pulang lagi dan beberapa hari kemudian ada tanda tangan, harus ada SPD-nya gitu. Namanya nanti SPPD, loh ada abdi mah PNS-nya ngedul gitu. Jadi terang nukarar itu gitu. SPPD-nya sudah ada. Ya, alhamdulillah. Tuh, sekarang kedua kali. Saya tekala kang undang ang cek kade naon saya Pak Kiai seueur dia ketua Kemenag Kiai gitu ya. Ya emang jadi pejabat gitu. Nah, itu kan jiwa wartawan teh keluar wae itu. Hebat lah beliau itu ya. Nah, itu. Nah, saya buka ya. Nah, catatan saya ini. Karena beliau itu cinta ilmu, jadi beliau itu pernah mengajar di Masjidil Haram sebagai musaid. Musaid itu asisten. Kalau sekarang itu asisten dosen. Ada 2 santri Darussalam. Ibunda Kang Asep, Kang Ridwan dan Neng Nur Fadilah pasti tahu. Ya, ayahandanya pas pernah di Mekah, pernah di Madinah. Tapi yang ini pasti nggak tahu. Atau mungkin tahu tapi samar-samar gitu ya. Nah ini. Yang kedua itu alumni selain Pak Allah yarham Haji Umu Anwar Sanusi yang belajar di Mekah waktu itu adalah Ustadz Tajuddin, Allah yarham lebih dulu beliau dipanggil oleh Allah. Allah yarham. Itu juga santri Bapak, murid Bapak yang sangat betul-betul disiplin. 2 orang ini orang yang istimewa di hadapan ayahanda saya. Masya Allah itu. Pokoknya kalau ada ribuan santri yang lain, tapi beliau selalu nyuruh 2 orang ini. 1 Ustadz Umung, 2 Ustadz Tajuddin. Nah Ustadz Tajuddin juga beliau adalah musaid syekh di Masjidil Haram. Pada menjelang maghrib, ada yang pada asar, ada yang pada duhur kan. Kalau dulu zaman kita sebelum pandemi, kalau datang ke tanah suci itu maka menunggu duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya itu ada halaqah. Dan itu adalah ulama-ulama besar, hafid-hafid di situ semua para hufad. Saya ikut halaqah misalnya kalau waktu itu waktu ke Madinah saya ikut halaqahnya tafsir, saya ikut halaqahnya tarikh, saya ikut halaqahnya lughah gitu ya. Nah, Ustadz Umung ini dan Ustadz Tajuddin Nur ini adalah dua-duanya musaid lughah. Bayangkan, musaid lughah, musaid orang Indonesia menjadi asisten syekh di Masjidil Haram tentang ilmu alat coba. Dan beliau mengajar kalau tidak salah itu kitab Alfiyah.
dan beliau hafal, Ustaz Umung hafal, Ustaz Tajudin hafal, jadi halakonya gantian. Ya itu. Jadi beliau itu adalah pernah mengajar di Masjidil Haram selama kurang lebih beliau 2 tahunan ya. 2 tahun atau 1,5 tahun gitu, karena waktu itu beliau belum kuliah ya, tapi masih belajar di Masjidil Haram sampai hafalan Quran, kemudian hafalan hadis, kemudian kajian-kajian dakwah dan sebagainya, sehingga beliau setelah dari Masjidil Haram itu selesai sekian tahun, 2 atau 3 tahun beliau, saya lupa lagi tahunnya, tapi beliau pernah menjadi asisten para masyayikh itu, pulang lagi ke Indonesia, ngajar lagi di AID waktu itu, ngajar jadi dosen di AID. Kemudian nggak lama kemudian, 1 tahun lebih atau menjelang ke 2 tahun, lapor lagi ke Allahyarham ke Bapak. Beliau mendapatkan beasiswa ternyata diam-diam dengan Haji Didi Sofandi, dengan Haji Ismail alias Sumarna, kemudian Ustadz Tajudin masih di sana, ya, berangkat lagi ke sana. Ke sana bukan ke Mekah Al-Mukarramah, tapi ke Universitas Islam Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Nah itu baru kuliah formal. Tetapi ada yang terlewat. Nanti dulu, jangan dulu ke Madinah nih ya. Sebelum ke Madinah kisahnya itu. Beliau itu, saya keluar sanawiyah, pada saat sanawiyah beliau sudah mahasiswa IAID dan sudah jadi dosen di IAID. Mahasiswa aja sudah jadi dosen. Ya, coba Ustaz Umung aneh gitu ya. Mahasiswa jadi dosen karena beliau musaid Bapak. Umung ajarkan, iya, Umung ajarkan, Tajudin ajarkan, iya. Orang lain kan bengong, muntahnya si Umung ngajar orang, kan babaturan. Ulah gitu kata Bapak, walaupun kamu itu sahabat, itu asisten akang kata Bapak itu. Semuanya tahu, setelah tahu asisten Allahyarham, beliau tidak ini ya, para teman-temannya itu mafhum semua. Ternyata betul, karena kan pernah di Mekah. Jadi ilmunya apalagi sudah jadi musaid, guru di Mekah. Ya, Ustadz di Masjidil Haram. Nah, setelah 1-2 tahun kemudian dibukalah lembaga pengajaran bahasa Arab As-Suudi, yang kalau Kang Muhammad Riban itu Livia ya, sudah jadi Livia. Nah, zaman Ustadz Umung itu namanya adalah Ma'had Ta'lim Lughah Al-Arabi As-Suudiyah di Jakarta. Itu adalah cabang dari Muhammad Ibnu Saud. Cabang dari Muhammad Ibnu Saud, Universitas Muhammad Saud di Makkah Al-Mukarramah, membuka cabangnya di Jakarta. Saya baru keluar sanawiyah. Usia saya berapa ya ke sanawiyah itu? Sanawiyah sekarang berapa tahun ya? Sekitar 14 ya, 14 tahun aja. Nah, Ustadz Umung sudah mahasiswa, sudah dosen, saya baru keluar sanawiyah. Ustadz Umung menawarkan saya begini, Cep, itu ada lembaga Saudi, cabang Saudi Muhammad bin Saud, ayo ke sana, yuk ke Jakarta. Ada apa Kang, gimana tuh? Ke Jakarta aja. Saya diajak ke Jakarta sama Ustadz Umung, jalan-jalan rumah ke rumah kakaknya, Allahyarham sudah wafat duluan. Saya tinggal di situ seminggu, waktu itu bulan puasa. Kemudian saya datang ke LPBA itu, yang waktu itu berada di Raden Saleh. Entah kalau Ustadz Muhammad Riban sudah alamatnya di mana itu. Sudah di saya masih di Cikini Raden Saleh, kalau beliau mungkin sudah di Kebon Jakarta Selatan. Terus awalnya Salemba, kedua Salemba, kemudian terakhir Jakarta Selatan. Sekarang beralih jadi Livia. Dulu zaman Ustadz Umung namanya Lembaga Pengajaran Bahasa Arab As-Suudi, Ma'had Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah As-Suudiyah di Jakarta, atau Arabic Teaching Institute. Beliau angkatan pertama. Beliau sudah daftar, 1 tahun. Angkatan pertama. Udah, saya pulang. Karena di situ menggunakannya kalender Hijriah, pas setelah bulan Ramadan, beliau pulang, Cep, ada pendaftaran untuk Ma'had Ta'lim gitu, LPBA. Kang, saya kan baru keluar sanawiyah, mau nggak bisa tuh macam sanawiyah kuliah itu ngajelok kuliah lah, hayulah ikut ceng akang we. Kang Umung tah nekadna. Atau Kang saya teh kunaon lah ai amang mah hayu we. Saya itu disuksrukeun istilahnya. Nggak tahu kenapa itu tiba, karena itu baru pertama kali dibuka. Kang Umung angkatan pertama, jadi murid pertamanya LPBA Livia sekarang. Saya diminta untuk apa? Untuk ikut tes. Masya Allah Kang, atuh cete
Ai nyuksrukeun teh ulah ngadadak-dadak teh dites ku para syekh masyayikh di Mesir, di Madinah, di Ummul Qura, di Sudan, di mana ya Allah ya Rabbi. Masuk sok pokoknya. Ikut tetes kumaha. Kang abi kan ti sanawiyah teu bisa atuh cenah. Ulah sok itu. Masuk sok lebat. Ya tah mah dijongklokeun hulang-hulang we. Ditanya bahasa Arab. Nah alhamdulillah ada abi murid Kang Umung bahasa Arabnya jadi geus jago gitu nya. Ditaros alfiah da diajar ku Kang Umung oge gitu ya. Diajar itu mah ya alhamdulillah. Iseng kan teh daftar abi teh. Nah, tunggu 1 bulan. Ustaz Umung pulang lagi dari Jakarta. Da kapungkur mah teh aya HP atuh. Ya bade pami ngawartosan teh wih gitu ya. Bade nyak bekal wih. Paling di wesel ge hese gitu nya susah. Nah, jadi pulang lagi datang ke Bapak laporan. Bapak Akang kayak sanes Bapak ada Akang eta icep teh katampi cenah di LPBA. Hah? Katarima. Nah kumaha eta cenah Bapak teh. Astagfirullah tapi ruas gitu nya. Jadi abi teh mahasiswa akselerasi 3 tahun ti sanawiyah jelek jadi mahasiswa. Lieur tah gara-gara Kang Umung abi teh disuk-suk. Tapi alhamdulillah eta ku Kang Umung kitu. Ya Allah ya Rabbi Kang teh hatur nuhun tos tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 alhamdulillah. Saya harus mengikuti hafalan Quran sekian juz, kemudian talaran hadis sekian, kemudian abi kan namanya kalau sanawiyah keur resepna ulin. Baheula mah rada osok ngarokok jadi dilarang ngarokok gitu. Sanawiyah gara di alajar ku senior sok diajar udud cenah. Udud gitu. Begitu ka maha talim lep langsung eureun. Biasa ngagonjreng musik lep eureun gantung gitar we pokona mah segala macam. Aduh, ieu gara laki ya sehna ditu mah gitu nya. Tos ikuti aja. Diikuti. Alhamdulillah Pak. Berkat Ustaz Umung abdi beres tahun 83. 83 teh kedah nama abdi teh lulus aliyah, ieu mah lulus perguruan tinggi. Eta gara-gara Kang Umung abdi teh. Gara-gara anu sae gitu nya. Gara-gara anu sae. Abdi ada kedah kumaha, kedah kuliah formal, jelang daftar ka Jogja. Taruh kawin IAIN kapungkur. Nah itu adalah gambar bagaimana Ustadz Umung itu memberikan motivasi kepada orang. Bukan hanya kepada saya, banyak orang yang dimotivasi kayak begitu. Dan saya salah satunya. Tetapi banyak yang ada juga yang tidak kuat dengan gaya Kang Umung tuh akhirnya banyak mundur ngajar. Oh saya tidak, saya harus maju terus. Kang Umung tuh gayanya santai, tetapi aduh, ya bagi saya kadang-kadang berat waktu itu. Sesuatu itu berat. Baru keluar sanawiyah harus kuliah bagaimana itu. Dan saya di kelas itu paling bucit teh paling ngora. Sadayana tuh sararepuh kan namina ge mahasiswa. Eta mah tukang ditakolan ku seh teh pletak lawan teu tiasa teh gitu. Da malum aya grogina keneh gitu gaul sareng para sesepuh gitu terus anu sabaraha puluh tahun gitu lalebat teh. Nah itu Ustaz Umung bagaimana cara membuat sesuatu itu menjadi berani gitu. Santrinya, Santri Al-Kausar berani tidak? Berani gitu. Berani apa? Berani untuk selalu mencintai ilmu dengan keadaan apapun. Ulah mopo memeh nanggung. Tahu orang Bengkulu mopo memeh nanggung naon eta. Jadi jangan apa ya, jangan kalah sebelum berperang. Itu ajarannya Kang Umung. Allah yarham begitu pada santrinya. Nah, setelah saya ngotek tak gitu ya. Tahu ngotek tak? Do you know ngotek tak? Hal ta'rifuna ngotek tak? Ana sa'azkuru ba'd al-asma'il fi al-asma'ul asatiz wal masyayikh ya. Nah ini. Bisa boleh itu nanti dimasukkan di kitabnya gitu ya, di karangan beliau. Haji Umung Anwar Sanusi selalu mengatakan bahwa guru saya adalah Kiai Haji Irfan Hilmi, satu beliau. Selalu mengatakan begitu. Nah setelah beliau ditugaskan ke mana ke Mekah waktu itu, ternyata beliau belajar dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti dari Makkah Al-Mukarramah. Beliau itu Abdullah bin Baz itu tidak melihat, ulama yang tunanetra tapi hafid Al-Quran, seorang hafid, seorang ulama, seorang mufti besar. Kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad Az-Zaid, ini dari Muhammad Ibn Saud ya. Kemudian Dr. Abdullah bin Salih Al-Ubaid, ini sanad ilmu beliau nih ya. Dr. Abdurrahman Al-Abud, Profesor Dr. Muhammad bin Al-Farraz Al-Uqla, Profesor Dr. Muhammad Abdullah bin Muhammad As-Sanad,
Profesor Dr. Ibrahim bin Ali Al-Ubaid, Dr. Hatim bin Hasan Al-Marzuki, Dr. Mamduh bin Saud As-Sunayan As-Saud, ieu pangeran. Pangeran teh sanes pangeran Gusti Allah, ya putra mahkota, ya putra mahkota Ibnu Saud. Ieu teh guruna Ustad Umung. Malah ya jarang kiai guru-guruna ya, Masya Allah sanadna. Kemudian saya ketemu dengan Ustad Umung, saya bersama-sama di LPBA. Jadi kesimpulannya Ustad Umung, Allah yarham, Ustad Umung waktu itu ada angkatan pertama LPBA, saya angkatan kedua LPBA. Nah, kalau putranya Ustad Umung mungkin angkatan ke-20 sabaraha ya data selipianya Ustad. Mah angkatan kedua hanapeun apa satahun. Ya, padahal budak keneh gitu, lolehok keneh gitu. Nah, dasar Ustad Umung waktu sarita. Jadi kenangan indah itu saya tidak akan pernah lupa terhadap binaan pendidikan gaya beliau. Kumaha tuh waktu sarita ijazahna kumaha? Aya untungna teh kan pesantren, ijazah pesantren. Jadi itu yang jadi syarat saya bisa masuk ke LPBA angkatan kedua setelah Kang Umung, itu pakai ijazah pesantren. Ijazah pesantren teh ijazah yang bukan ijazah aliyah. Kalau aliyah maka negeri. Kalau ijazah pesantren kan swasta juga, itu pesantren waktu itu masih sulit di muadalahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah karena lulus tes aja gitu ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan Ustadz Umung di LPBA itu, bukan ketemu, diarahkan di LPBA itu bersama-sama belajar dari Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Al-Ammar, beliau tadi direktur ataupun syekh dari LPBA bersama-sama. Kami juga belajar, Ustadz Umung juga belajar di sana. Kemudian Syekh Dr. Tazsirul Hamzah dari Sudan, orangnya hitam, tinggi besar ini ya. Kemudian Dr. Mamduh Al-Masri, Dr. Zaid Al-Urduni, Dr. Fatih Al-Masri, Dr. Sulaim Ahmad Al-Masri. Itulah guru-guru kami di LPBA bersama Ustadz Umung. Masya Allah. Tapi yang paling hebat ya, beliau itu pernah ngajar di Masjidil Haram. Ya, insya Allah ustadz-ustadz di sini nanti ya bisa, kalau misalnya agak bosan di Indonesia lah jadi ustadz di Masjidil Haram gitu sana. Dan ustadz di Masjidil Haram itu jangankan ustadznya, muridnya pun asal mau itu digaji muridnya, apalagi ustadznya. Makanya Ustadz Umung kalau mau beliau pulang ke Indonesia waktu itu setelah ngajar di sana, bisa bikin rumah hebat, bisa bikin beli mobil yang hebat. Enggak, beliau alhamdulillah beliau kumpulkan uangnya, alhamdulillah jadilah Al-Kautsar. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya ini kenapa saya cerita semacam ini, adik-adikku semua terutama para santri. Ini adalah perjuangan para the founding father kita di dalam pengajaran, di dalam ajaran dan pendidikan pembinaan beliau sama dengan ayahanda. Ada yang samanya satu ya. Ini ada 3 poin ya. Yang pertama, yang pola pendidikan ajaran yang ditanamkan oleh ayahanda kepada seluruh santri dan beliau tanamkan juga, yaitu tentang yang pertama adalah at-tadmim ya. At-tadmim adalah yang pertama itu, yang kedua. Yang pertama adalah at-tamkin. At-tamkin ini adalah konsolidasi. Kemudian yang kedua at-tadmim itu integrasi. Dan yang ketiga adalah at-taulid. At-taulid itu kaderisasi. Makanya saya salut. Beberapa tahun 95 saya ikut hadir di sini ya, menyaksikan peletakan batu pertama. Kemudian setelah itu saya agak lama tidak ke sini, tahu-tahu udah jeg. Alhamdulillah ya, seperti ini besar, ini Al-Kautsar itu besar, alhamdulillah. Dan Bapak Kepala Kemenag insyaallah yang menjadi penaung dari lembaga-lembaga formalnya insyaallah akan memberikan dukungan insya Allah, paling tidak dukungan moral seperti tadi, bagaimana menggerakkan santri putra putrinya berkreasi untuk memajukan Ma'had Al-Kautsar ini. Nah, di dalam konsolidasi ini, yang namanya konsolidasi di dalam gerakan harokah dakwah Islamiyah itu sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting, penting sekali. Kenapa? Umat Islam saat ini sedang terpecah belah. Maka kekuatan yang harus mempersatukan kekuatan umat itu adalah mengkonsolidasikan diri kita. Pesantren dengan pesantren tidak boleh pecah belah. Apapun fahamnya, apapun mazhabnya, apapun alirannya, ya,
Kalau di Darussalam begini, Ustadz Umum pasti paham, Allah yarham pasti paham. Oleh Bapak selalu dikatakan begini, tidak ditanya dari mana Anda datang, tetapi ditanya mau kemana Anda pergi. Fa aina tazhabun. Jadi kita tidak pernah menanyakan Santi, Dek, dari mana, madhab apa? Syafi'i, Hanafi, ya, Maliki, Hambali, misalnya. Tidak ditanya begitu. Atau kamu NU, Muhammadiyah versus Al-Wasiyah, PUI atau apa? Tidak ditanya begitu. Tidak ditanya dari mana engkau datang, sok masuk jadi santri Darussalam, silakan masuk jadi santri Al-Kausar. Tapi yang ditanya fa aina tazhabun, mau kemana kau pergi? Oh, keluar dari pesantren Al-Kausar, mau kemana kalian pergi? Aduh Pak, jangan, kamu harus jelas. Kalau ditanya oleh Pak Kiai Muhammad Ridwan dan Kiai Asep ini, ya, ditanya oleh Ibu Pembina, mau kemana engkau nanti? Wallahu alam, saya tidak tahu. Jangan begitu, harus jelas. Kenapa? Karena umat Islam cita-citanya harus jelas. Jangan kumangke, tapi engke kumaha. Kumangke westad lah, wah nggak bisa. Umat Islam nggak jelas itu nanti. Nah ini karena ketidakjelasan wijhah, maka umat Islam itu menjadi mudah dipecah belah. Makanya konsolidasikan kita satu dengan yang lain. Nggak usah berbeda paham itu dipermasalahkan. Yang ke kanan, yang ke kiri terserah. Ya, yang dari mana terserah, tapi yang bagaimana kita menggerakkan harokah dakwah Islamiyah ini dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrifqin wal layyin, dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketentraman, dengan penuh keadaban dan lain sebagainya. Itu adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, setelah konsolidasi adalah at-tadmim. At-tadmim itulah integrasi. Nah, salah satu pendidikan yang integral di Indonesia ini adalah pendidikan pesantren. Karena pendidikan pesantren itulah pendidikan yang indigenous Indonesia. Bapak Kemenag, Bapak Dr. Badruzzaman insyaallah beliau akan tahu, bahkan sudah tahu, bukan akan, sudah tahu bahwa pendidikan yang paling tua, pendidikan asli Indonesia itu bukan UGM, bukan IAIN, bukan UNPAD, bukan UI, bukan UMM, bukan UNAS, bukan, tetapi pesantren. Faham tuh? Ya, makanya orang memulai lah pesantren tanya. Apa itu memulai lagi ya? Kasihan nih orang Bengkulu nih, ya, memulai cenawan ya. Memulai itu memelihara. Ayo kita pelihara gitu ya. Pelihara pesantren ini dengan kekuatan kebersamaan kita. Darussalam adalah kalau boleh dikatakan sebagai induk harokah pertamanya. Harokatul ula, ya. Bijihadi dakwati tarbiyati fi mahadi kausar, insyaallah Darussalam awwaluha masaruha al harokah. Tetapi setelah jadi Al-Kausar, terserah kekuatannya, gerakannya silahkan kemana. Tetapi kebersamaannya awalnya dibengket nateh di Darussalam. Ustadz Umum itu selalu mengakui kemana-mana bahwa beliau adalah putra Darussalam. Ya, jadi ginilah, ayahanda punya murid hebat Ustadz Umum. Dan saya murid Ustadz Umum, berarti saya ke bawah hebat, sanes? Nah, gitu, ya, iya begitu. Jadi yang hebat bukan saya, guru saya mah keseret, ya kan, murid begitu. Kalau gurunya hebat, muridnya pun walaupun pas-pasan pasti hebat. Wah hebat nih, Ustadz ini muridnya Ustadz Umum, kan begitu, ya kan, alhamdulillah. Nah jadi kalau saya ke Ustadz Umum itu bisa sahabat, bisa saudara, bisa kakak, bisa juga murid. Jadi satu lengkap. Ustadz Umum itu kakak saya, senior saya, guru saya, dan sahabat saya. Jadi kalau main gak tanggung-tanggung saya dengan orang tua gitu ya. Anak kecil main dengan orang tua, jadi kecipratan kesepuhan anak. Gitu ya. Kadang-kala ya gitulah suasana anak muda waktu itu kan biasa namanya budak alit gitu. Tapi Ustadz Umum selalu mengarahkan begini. Ternyata memang beliau itu mengkader, ya, mengkader murid-muridnya, mengkader orang dekatnya, mengkader semuanya. Dan kaderisasi di Al-Kausar begitu hebat dan sudah mapan, insya Allah sudah mapan, sudah bagus begini. Putranya 4, semuanya dipasang, diposisikan dengan posisi yang betul-betul sudah makomnya seperti itu. Putra yang paling besar ketua yayasan, putra kedua mudir mahat, putrinya si Neng aya keneh di dia.
Menuju S2-nya. Itu nanti jadi ustadzah, jadi apa ya yang membimbing santri putrinya, jadi mudirahnya. Ini adiknya yang Ihsan Nasrullah sedang di Turki. Saya pernah ke Turki itu, masya Allah, saya suka merinding itu ngeliat Turki itu. Banyak peninggalan-peninggalan zaman perjuangan Islam di sana. Nah, insya Allah nanti dia kembali lagi ke Al-Kausar membawa semangat juang. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu di Turki itu sekarang. Kisah-kisahnya, kemudian museum-museumnya hebat-hebat. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah gerakan harokat dakwah Islamiyah bitarbiyah dengan cara pendidikan. Kalau kita sekarang melihat banyak ya lembaga-lembaga pendidikan yang kadangkala ini Bapak Kemenag kita ini miris nih, bangsa Indonesia ini kalau kita punya pesantren lalu pesantrennya disebut sarang teroris. Saya itu pernah diminta oleh pemerintah ya, oleh Kemenag, oleh Kementerian Luar Negeri, bukan Kemenag, diutus ke Amerika. Ustadz Umum juga pernah dakwah di Amerika, saya pernah tahu itu. Dan saya juga ternyata kalau Ustadz Umum ke Amerika, ya ABG kasih perhatian ke Amerika gitu loh. Tuh kan, guru jeung murid nyetel gitu. Itu. Ustadz Umum teka bayang orang ke Amerika, cep cenah. Akang rek ke Amerika atau doakan abdi kan ABG sing ke Amerika. Enggak tahu 15 tahun atau 20 tahun kemudian ternyata saya dipanggil juga ke Amerika. Ya, untuk apa? Untuk dakwah sama seperti Ustadz Umum. Cuma dakwahnya apa? Untuk meluruskan bahwa pesantren itu bukan sarang teroris. Saya berbicara di Universitas George Washington. Saya berbicara di Loyola University di Chicago. Kemudian saya bicara lagi di sekolah-sekolah SMA ya, SMA yang ada di sana, SMA, SMK. Bagaimana sebetulnya pendidikan Islam? Masya Allah. Semua memang rata-rata nyangka pesantren teh sarang teroris, pahingan atuh cete. Dan yang diutus kita dulu waktu Kang Umung, Ustadz Umung teh dianggapnya teh bisa asup ke mana-mana cenah gitu. Nah, muridnya geus sarua bisa asup ke mana-mana gitu. Gitu ya. Jadi saya dibawa-bawa ke mana itu ternyata punya pengalamannya begitu karena melihat guru. Kalau melihat Bapak mah sudah jelas ya. Bapak itu orang tua saya, tapi saya yang dituturkan sehari kan Kang Umung. Kenapa? Karena keilmuan beliau sudah dipurulukan dari ayahanda tuh ke beliau gitu. Sudah saya ngikuti Kang Umung aja. Ke Bapak kadang-kala takut malu sieun gitu ya. Nah itu. Tapi kalau udah dipanggil, ayo ngaji bareng saya dengan Kang Umung tuh sila. Aduh, Allahu Akbar. Nah begitu saya tadi ini terus terang Dinda semuanya saya merinding Pak Sudar. Langsung merinding ya Allah. Kayaknya begitu saya narik ini buku yang insya Allah akan di-launching. Sepertinya Ustadz Umung sedang kumahanya dadah ke abdi teh. Langsung saya merinding, saya nggak kuat ya. Masya Allah, subhanallah. Nah ini adalah kekuatan batin yang tidak akan pernah hilang. Walaupun fisiknya sudah tidak ada, tapi sampai kapanpun guru dengan murid, santri dengan kiainya nggak pernah akan hilang. Sama dengan santri-santri Al-Kausar. Yang pernah ketemu dengan Ustadz Umung, insya Allah. Yang tidak pernah ketemu juga insya Allah tetap ada ruhnya dari putra-putrinya insya Allah. Dan dari ibu nyainya. Ya, kalau ibunya itu di Jawa itu ibu pengasuhnya gitu ya. Ibu pembinanya gitu. Tosenya mau ceramah lah akang mahnya. Iya terus ustad alumni secara rebat, kemudian ulama terus hebat, yang penting mah eta lah. Hiji deui naon kaderisasi eta. Yang penting tuh taulid itu ada kaderisasi yang jelas. Udah ya, udah jelas tuh. Udah jelas kan? Udah jelas kan? Kaderisasi Ustadz Umum, siapa pemimpin di sini sudah jelas. Ustadz Asep sudah jelas, Ustadz Ridwan sudah jelas, Ustadzah Fadilah sudah jelas. Nanti Ihsan akan jadi apa di sini sudah jelas karena sudah digerakkan dengan kaderisasi ruhnya Ustadz Umum walaupun sudah tidak ada. Jadi kita ini dititipi umat ini adalah lembaga pendidikan. Kalau Ustadz Umum masuk ke wilayah siasah, karena siasah bagi beliau itu bukan siasah lil khid'ah, tapi siasahnya lid dakwah. Saya paham terus, terang saya paham terus. Ya, apa yang dikatakan? Ketika di Darussalam ke ceramah majeng barudak. Lama-lama di rumah dengan saya terus diskusi setelah makan sarapan. Kalau beliau enggak kebetulan saum ya, kalau kita nyuguhan, beliau lagi saum nggak enak kita ya, jadi nggak lama. Tapi kalau misalnya beliau habis makan, itu yang lamanya lebih lama dengan saya daripada dengan santri ceramahnya. Itu saya menggali lagi dengan beliau, terus menggali. Dan terakhir beliau ceramah itu ya,
Teh Haji waktu itu beliau selalu mengatakan ang cenah. Setelah begini memanggilnya ke saya tuh ang yang ngaangkeun pada ya ka bapak mentenya ningalina ka bapak. Ang cenah titip cenah lah barudak. Tipe Bos Santi Darussalam, Bos Santi Al Kausar pun anak doakeun sing jarantan ieu putra. Alhamdulillah teu didoakeun ku abdi getos didoakeun ke sepuna ieu jarantan insyaallah. Alhamdulillah. Itu dah kaderisasi. Bahwa kaderisasi itu at-taulid itu adalah satu apa ya? Satu gerakan kemestian, keharusan yang seyogianya harus dilakukan oleh para pemimpin kita. Ya, termasuk pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin apa saja mengkader orang-orang yang hebatnya untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan dalam Izzul Islam wal Muslimin. Saya kira itu saja sebagai tasyakurat qalbiyah kami di milad ke-26 ini. Kalau Darussalam miladnya insyaallah tahun ini 93 tahun. Insyaallah. Dan nanti insyaallah saya undang ya Bapak Ustadz semua, Ustadz Al-Kausar semua pada 1 abad Darussalam akan kami undang insyaallah. Kalaupun saya sudah tidak ada, misalnya nanti ada saudara-saudara kami, ada santri-santri kami, insyaallah akan kami undang untuk datang sebagai tasyakurat qalbiyah Pondok Pesantren Darussalam. Insyaallah 8 tahun lagi tapi masih lami karena 1 abad 7 tahun deui nya. Oh cenah lila teuing nah. Lah atung kewe pami aya 85 tahun Darussalam mangga orang ririungan lah saur Pak Kemenag mah urang ngopi cenah ditit. Ku abdi insyaallah bade diundang Pak Kemenag Kota Banjar. Kebetulan Pak Sekjen ini Pak Kemenag itu sekelas dengan saya kuliah di Yogyakarta, Sekjen Kemenag RI itu. Sering kontak-kontakan alhamdulillah. Dasoke Pak Kemenag kumata kepala Kemenag Ciamis Senjang Banjar, wah hebat sekali teh dihebatkeun. Emang hebat. Pak Kemenag ya. Jadi Pak Sekjen itu karena akrab saking akrabnya. Kang sana saya mau ke Ciamis. Oh jangan sampai tidak mau ke Pangandaran jangan sampai tidak mampir. Ya, mau ke Banjar jangan sampai tidak mampir Pak Prof Nizar itu sahabat sekelas banget. Nah itulah reng-rengan kawan-kawan kami semuanya sudah banyaknya di jabat ya. Kalau kami dengan Ustadz Asep, dengan Ustadz Ridwan, pejabatnya di pesantren belah sila, ya sila. Iya teh ayeuna we di Korsian, gitu ya. Abi pamang sama di Korsian teh masih garaja itu ya. Ya, di pesantren masuk sila, tapi sang barudak ngariung gitu. Apunten ieu penten amargi aya naonnya ta'zimna pentos sapetos ge alhamdulillah katampi ku sim abdi. Sakituan kepihatur, mohon maaf atas segala kekurangan dan tausiah diniyahnya bisa di YouTube lah. Di YouTube mah buka-buka aja sudah gampang. Keun ieu mah etang-etang tasyakurat qalbiyah sono ka Ustad Umung sok sanaos teu aya abdi aya hayong diantos ieu bukuna diantosna Kang nya. Diantos ieu pamitos rengsek abdi hayong maos sono ka Allah yarham. Sakituan ngabiatur hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'amal maula wa ni'man nasir rabbi yassiru anni karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.